Kita akan membahas persoalan ini bersama dengan peneliti Formapi, Lusius Karius. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Lusius. Selamat malam, Bung Abraham. Ya, sambungannya terputus tadi, tapi sudah jelas mendengar suara saya? Bang Lusius. Ada putus-putus suaranya, Bang. Oke, saya coba bertanya dengan artikulasi yang lebih jelas ya. Bang Lusius, tahun 2022 ini nampaknya menjadi kado manis bagi anggota DPRD karena disebutkan tunjangannya naik. Tapi bagi sebagian rakyat ini dianggap kado pahit. Bukan hanya karena melihat tunjangan anggota dewan yang terhormat itu naik, tapi karena memang pada kenyataannya komunitas sembako juga pada naik. Daging ayam, kemudian juga telur, minyak goreng, dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai warga harus memahami apa yang terjadi di DPRD DKI Jakarta? Ya, kalau disuruh untuk memahami, sulit saya kira bagi warga gitu ya, untuk memahami apa yang kemudian jadi putusan DPRD gitu ya, yaitu menaikkan tunjangan mereka di tahun 2022. Karena saya kira sebagian besar warga atau hampir seluruhnya masih saja saya kira merasakan situasi sulit karena dampak dari pandemi yang berujung pada kondisi perekonomian gitu ya, yang tidak terlalu bagus di tahun 2021 sampai tahun 2022 ini. Sehingga kondisi itu kemudian membuat kita sulit untuk memahami apa yang terjadi di DPRD dengan fakta bahwa anggota DPRD meminta kenaikan tunjangan mereka. Dan paling menarik saya kira melihat pilihan DPRD untuk menaikkan tunjangan mereka di tunjangan perumahan. Ini tambah sulit untuk memahaminya ya, karena kita tahu sendiri anggota DPR ini adalah orang-orang pilih dari daerah DKI Jakarta, mereka juga umumnya kaya, jadi hampir pasti semuanya sudah punya rumah sebelum menjadi anggota DPRD ya. Dan dengan kondisi bahwa mereka sudah punya rumah pribadi, sulit kemudian untuk memahami kenapa kemudian tunjangan untuk sewa rumah dinas itu yang justru mengalami kenaikan sangat signifikan ya. Kalau kita melihat total kenaikan itu kan sekitar 25M, itu artinya seorang anggota sebulannya itu mendapat sekitar 80 juta untuk tunjangan perumahan ini. Setiap harinya kalau 80 juta ini dibagi 30 hari, itu artinya setiap hari anggota DPRD mendapatkan sekitar tunjangan 2,6 juta gitu ya untuk perumahan. Ini berarti lebih mungkin dari sekelas kamar hotel bintang 5 di Jakarta. Jadi saya kira sih pilihan untuk menaikkan tunjangan perumahan ini menunjukkan betul sebenarnya motivasi DPRD meminta kenaikan tunjangan ini. Karena kita tahu di PP nomor 18 tahun 2017 tunjangan perumahan ini tidak diberikan patokan-patokannya ya. Di sana hanya diminta supaya anggota DPR mempertimbangkan sensitivitas, mempertimbangkan secara rasional situasi dan kondisi masyarakat. Beda dengan tunjangan-tunjangan lain yang di PP 2017 itu sudah jelas, misalnya tunjangan beras, tunjangan jabatan, itu sudah ada semua prosentasi untuk menghitung berapa sebenarnya tunjangan yang harus diterima DPRD gitu ya. Ya, Bang Lusius, kalau kita harusnya berdiskusi ya bersama dengan anggota DPRD ini juga kita sayangkan karena kita sudah berupaya untuk mengundang mereka untuk mencoba mendengarkan penjelasan yang komprehensif. Nalar berpikir mereka saat ini seperti apa. Tapi saya coba kutip ya apa yang mereka sampaikan, salah satunya oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, bahwa tidak ada pemborosan terkait dengan kenaikan tunjangan dan itu dilakukan untuk mendukung kegiatan anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Bisakah ini kita terima? Saya kira sih alasan ini yang selalu terlihat digunakan oleh DPR maupun DPRD gitu ya, seolah-olah bahwa mereka sudah menjalankan betul peran mewakili masyarakat dan seolah-olah juga mereka sudah berjuang maksimal gitu ya untuk menunjukkan keterwakilan mereka gitu ya. Padahal kita tahu betul bagaimana kinerja DPRD gitu ya. Kita misalnya melihat di tahun 2021 di websitenya itu hampir tidak ada kemudian perda yang dihasilkan oleh DPRD selain kemudian perda tentang APBD gitu ya. Itu artinya tidak ada aspirasi yang kemudian berhasil diperjuangkan DPRD menjadi sebuah kebijakan selain kebijakan terkait dengan anggaran. Dan orang-orang yang kemudian diharapkan bisa memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kebijakan yang dihasilkannya
itu gagal menunjukkan itu. Jadi bagaimana mungkin mereka mengatakan anggaran yang diminta untuk bertambah itu mereka gunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sementara kepentingan rakyat selama ini mereka telantarkan karena tidak ada satupun kebijakan yang kemudian bisa dirasakan oleh rakyat. Mengapa kita menangkap satu pola begini ya, Bang Lusius? Mungkin Anda juga bisa menjelaskan bahwa ketika ada urusan yang dianggap mewakili kepentingan politiknya, maka anggota dewan akan berisik. Mereka akan berteriak sekencang-kencangnya dan mereka akan menyuarakan apa yang ada di dalam isi kepala mereka. Tapi urusan kenaikan tunjangan, kenaikan gaji, tiba-tiba ada semacam apa ya istilahnya, kayak semacam kerasukan, tiba-tiba diam begitu ya, irit bicara dan lain sebagainya. Ini kira-kira bagaimana Anda menjelaskannya? Saya juga cukup kaget gitu ya dengan fakta bahwa tidak ada satu fraksi atau anggota DPRD pun yang bersuara berbeda terkait dengan permintaan kenaikan tunjangan ini. Kita biasanya mendengar selama ini ada fraksi PSI yang cukup cerewet terkait dengan anggaran, tapi rupanya di soal kenaikan tunjangan ini kita tidak mendengar ada suara berbeda misalnya dari fraksi PSI. Ini mau mengatakan bahwa mereka sesungguhnya punya kepentingan yang sama terkait dengan penambahan pundi-pundi gitu ya, untuk kepentingan politik mereka. Dan kita tahu betul sebentar lagi pemilu 2024 ada kebutuhan anggota DPRD untuk memastikan persiapan pemilu 2024 dengan modal yang cukup memadai. Dan saya kira peluang itu kemudian didapatkan oleh DPRD dengan meminta kenaikan tunjangan untuk tunjangan yang betul-betul bisa memang dimainkan gitu ya, tunjangan perumahan. Itu sangat signifikan. Bayangkan kalau misalnya anggota DPRD itu sudah punya rumah, artinya 80 juta sebulan itu masuk kantong gitu ya, tanpa kemudian harus dipertanggungjawabkan atau dilaporkan penggunaannya. Oke, kita akan tunggu seperti apa tindak lanjut dari apa yang terjadi di sana, dan kita berharap bahwa ada kesadaran dari mereka-mereka yang duduk sebagai dewan terhormat untuk melihat keadaan masyarakat saat ini di tengah tingginya harga sembako dan lain sebagainya. Terima kasih ya, terima kasih Bang Lusius Karus.